Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di KOKI-MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina langsung oleh Pak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsuri, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teamwork, hal tentang kerja tim yang wajib diketahui, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teamwork. Teamwork adalah sekumpulan individu yang bekerjasama, komitmen, saling tergantung, penetrasi sumber daya. Definisi tim bisa juga disebut dengan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan yang bersama. Selanjutnya kita masuk kepada tim dan kerjasama dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tim formal. Tim formal itu sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal, seperti perusahaan, universitas, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua itu tim informal. Kelompok orang yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur. Orang-orang tersebut biasanya demi kebutuhan tim secara keseluruhan, seperti perkumpulan penggemar motor, kumpulan fans, artis, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada tim formal. Tim formal bisa dibentuk menjadi tiga. Yang pertama, sebuah tim yang terdiri dari seorang manajer dan karyawan yang melapor kepada manajer tersebut seperti komite. Yang kedua itu sebuah tim organisasi formal, biasanya relatif berumur panjang, diciptakan untuk melaksanakan tugas khusus untuk organisasi. Yang ketiga itu gugus tugas atau tim proyek, tim sementara yang dibentuk untuk menangani masalah spesifik. Ini kita masuk kepada tim informal. Tim formal bisa dibedakan atau dibentuk menjadi dua. Yang pertama yaitu kelompok kepentingan, interest group. Orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin bergabung untuk mencapai suatu sasaran bersama. Yang kedua itu kelompok persahabatan. Banyak kelompok dibentuk karena para anggota mempunyai suatu kebersamaan, seperti misalnya usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada kegiatan di luar pekerjaan. Kita masuk kepada fungsi kelompok. Yang pertama, fungsi kelompok yaitu fungsi kelompok formal sebagai sarana untuk mengerjakan tugas-tugas yang kompleks yang memiliki saling berkaitan terlalu sukar untuk dikerjakan oleh siapapun, sebagai sarana untuk mencetus gagasan-gagasan yang baru atau pemecahan masalah yang memerlukan kreativitas tertentu, dan sebagai wahana sosialisasi serta pelaksanaan keputusan yang rumit. Yang kedua itu fungsi kelompok individual. Fungsi kelompok individual ini berdasarkan bahwa setiap individu memiliki beraneka ragam macam kebutuhan, dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan yang meliputi pemenuhan kebutuhan persahabatan, pendukungan, dan kasih sayang sebagai sarana untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menegaskan rasa identitas dan memelihara harga diri, sebagai sarana untuk menguji kenyataan sosial melalui diskusi dengan orang lain. Pengembangan perspektif dan konsensus bersama yang dapat mengurangi keraguan-keraguan dalam lingkungan sosial sehingga dapat diambil sebuah keputusan. Kita masuk kepada tahap-tahap perkembangan tim. Yang pertama itu tahap pembentukan. Pada tahap ini anggota tim cenderung meraba-raba mengenai perilaku apa yang dapat diterima, posisi mereka dalam tim, prosedur, dan aturan kelompok. Yang kedua itu tahap konflik. Setelah melewati tahap pembentukan, tim pasti akan berhadapan dengan konflik dan kompetisi antara anggota tim yang dapat mengganggu hubungan personal. Karena perasaan tidak nyaman, beberapa anggota tim dapat bertindak pasif, sedangkan anggota lainnya berusaha mendominasi. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pemantapan norma. Yang keempat itu tahap kemajuan. Di tahap ini seluruh anggota tim menjadi semakin cakap dalam bekerja sama dan memiliki intervensi untuk mencapai tujuan kelompok. Yang terakhir itu tahap pembubaran. Pada tahap ini ada tahap di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri.
Berprestasi sudah bukan menjadi prioritas utama anggota tim, lebih memfokuskan perhatian pada penyelesaian aktivitas seperti seremonial sebagai penutupan.